Besokannya puasa lagi dong. Emang puasanya nadar 3 hari? Puasa lagi tuh. Mereka nggak makan apa-apa selain air putih aja waktu sahur sampai Sayyidina Ali kembali kerja, dapat upah. Sayyidah Fatimah kembali masak, sudah Sayyidina Ali beli bahan makanannya. Habisnya itu kemudian waktunya buka puasa nih, udah tinggal setengah jam gitu, ada yang ngetuk pintu. Anak-anak yatim, kurus-kurus, kecil-kecil, lapar-lapar. Ya ampun, nah kesian banget itu saudara-saudara kita tuh. Iya mama ambilin mah, ayo cepetan ambilin. Dikeluarin tuh semua, rotinya dikeluarin, kurmanya dikeluarin, makanannya dikeluarin. Pada makan depan rumahnya Sayyidah Fatimah, lapar mereka pada makan. Dari laparnya mereka habis semuanya saat buka puasa. Datang nggak tersisa apa-apa selain air putih saja. Gak apa-apa ya. Iya mah, sahur air putih doang juga. Besokannya emang harus puasa lagi kan 3 hari. Hari terakhir Sayyidina Ali lemes-lemes kembali kerja. Habis itu dibeliin makanan lagi. Sayyidah Fatimah lemes-lemes masak. Habis itu terhidang makanan. Ujian Allah tuh emang semakin tinggi pohonnya, semakin deras kenceng pula lah anginnya. Ujian buat milih mana di antara kita yang keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Ini nih juara-juaranya nih. Waktunya buka teman-teman, berapa menit lagi. Ada yang ketuk pintu hampir pingsan. Siapa itu? Tawanan perang yang berhasil kabur dari pihak musuh, kelaparan di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah. Ambilin makanan, hampir pingsan nih, cepetan orang kesian. Kasihin makanan tersebut, dia makan dengan laparnya, dengan lahapnya teman-teman sekalian, sampai tidak menyisakan untuk keluarga tersebut selain air putih saja. 3 hari 3 malam mereka nggak makan apa-apa. 3 hari mereka berpuasa, tidak sahur dan tidak buka kecuali dengan air putih saja. Dan itu, ini saya udah kagum setengah mati nih, udah takjub setengah mati sama ibadah mereka kepada Allah dan kasih sayang mereka terhadap sesama umat manusia. Namun lebih kagum lagi sama hal satu ini nih. Apa tuh? Keikhlasan yang membuat mereka bahkan tidak menceritakan hal yang seperti ini kepada siapapun, bahkan Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi aja nggak cerita teman-teman, sama ayahnya yang merupakan separuh hatinya Nabi itu Sayyidah Fatimah gitu. Itu Sayyidah Fatimah nggak cerita, nggak ada ceritanya gitu. Lemes banget Fatimah. Iya bah, doain ya bah ya. Kita tuh udah nggak ini bah, udah nggak makan 3 hari. Nggak ada. Sehingga sekalian saya muliakan, nggak ada Sayyidina Ali cerita-cerita kepada orang lain. Sayyidah Fatimah cerita kepada teman-temannya sama perempuan, atau anak-anak mereka cerita kepada teman-temannya. Saya nggak bisa main nih, lemes banget. 3 hari tahu kita nggak makan. Nggak ada. Keren abis teman-teman sekalian, keren banget. Kok sekarang Ustazah tahu siapa yang cerita? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Seperti apa coba keadaan seseorang yang bahkan membuat takjub, membuat kagum Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah merasa perlu untuk menceritakannya dalam Al-Quran. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, mendengar apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kita sebagai umat Islam menunduk malu. Malam hari itu malaikat Jibril turun
kepada Nabi Muhammad SAW. Malam hari itu juga, ketika sudah lewat 3 hari 3 malam, keluarga Nabi Muhammad yang terdiri dari Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, dan putra-putri mereka berpuasa dan tidak makan apa-apa selain dengan air putih belaka. Malam tersebut, malaikat Jibril turun untuk menyalami tangan Nabi Muhammad alaihissalam, mengucapkan selamat kepadanya. Hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang telah dilakukan oleh keluargamu wahai Rasul. Ini sih nggak sebanding sama prestasi apapun yang sudah berhasil kamu lakukan di atas muka bumi ini. Ini sih asli nggak sebanding. Kalau anakmu udah bisa hafal juz amma misalnya, nggak bisa dibandingin teman-teman. Ini tentang rasa hati, tentang kedekatan kepada Allah, tentang pengorbanan dalam jalan Allah. Ini adalah tentang perjuangan seorang manusia sampai di titik terendah kehidupannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptanya. Maka perlombaan apa yang lebih agung daripada hal ini? Prestasi apa yang sudah kamu lakukan di atas muka bumi? Adakah kiranya yang sudah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala takjub padamu? Adakah kiranya yang sudah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga padamu sampai menyebutkan namamu di antara para malaikat-malaikatnya? Teman-teman saudaraku sekalian, baru susah dikit ngomelin suami, kan malu. Sakit sedikit, orang sekampung tahu, kan malu. Baru berhasil tahajud, grup tahu semua, malu teman-teman. Nih keluarga Nabi Muhammad puasa 3 hari 3 malam, puasa 3 hari, nggak makan, nggak sahur, selain air putih belaka, dan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Andai Allah tidak menceritakannya dalam Al-Quran, kita semua sampai saat ini nggak tahu. Turun malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad malam hari itu. Hani'an laka bi ahli baitika ya Rasulullah. Selamat atas apa yang dilakukan keluargamu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bahkan nanya, Mada fa'alu ahla baiti ya Jibril? Apa yang sudah dikerjakan oleh keluargaku wahai Jibril? Mada fa'ala ahla baiti ya Jibril? Malaikat Jibril yang cerita. Mereka puasa 3 hari wahai Rasul. Gara-garanya nadar, kalau Husain sembuh, mereka nadar mau puasa 3 hari. Dilalahnya Allah kasih ujian sama mereka wahai Nabi Muhammad. Ceritain sama malaikat Jibril.